Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 254. Setelah mematikan panggilan ini, Pamela bersandar di sofa dengan malas dan terus menonton televisi sambil memakan keripik kentang. 20 menit kemudian, Atsila datang ke kediaman Dirgantara dengan terburu-buru. Dia menyeret Pamela ke mobil dan bersikeras agar Pamela pergi jalan-jalan dengannya untuk membeli hadiah ulang tahun Agam. Pamela merasa tidak berdaya. Mengapa dia harus membeli hadiah ulang tahun untuk Agam? Dia hanyalah seorang aktris untuk sementara yang bersandiwara sebagai istrinya Agam dengan sukarela. Sekarang, dia masih harus membeli hadiah ulang tahun untuk Agam. Dia merasa bahwa hal ini sangat tidak masuk akal. Di distrik komersial di pusat kota, di Malvika, di dalam sebuah toko merek terkenal, Atsila berjalan ke depan sebuah lemari kaca dan memilih perhiasan yang indah dan berkilau dengan sungguh-sungguh. Bibi, menurutmu, hadiah seperti apa yang akan disukai oleh paman? Tanya Atsila. Pamela berdiri di satu sisi dengan acuh tak acuh sambil mencoba sebuah kacamata hitam. Sambil bercermin, dia menjawab dengan santai, "Nggak tahu." Atsila mengernyit sambil menoleh dan menatap Pamela. Dengan ekspresi kebingungan, dia berkata, "Bibi, apakah kamu sama sekali nggak penasaran dengan pamanku? Kamu nggak cari tahu apa yang dia sukai biasanya?" Pamela menurunkan kacamata hitamnya dengan jari tangannya yang kurus dan berkata, "Kenapa aku harus mencari tahu kesukaannya? Memangnya pamanmu makhluk langka? Kalau aku cari tahu, memangnya aku bisa mendapatkan penghargaan?" Atsila tercengang. Dia baru pertama kalinya bertemu dengan wanita yang bersikap selancang ini terhadap pamannya. Pantas saja, Bibi, perasaan acuh nggak acuh seperti inilah yang membuat orang merasa tertantang untuk menaklukkanmu. Pantas saja paman nggak bisa menahan perasaannya padamu, kata Atsila. Tidak bisa menahan perasaannya. Pamela mengernyit. Sejak kapan Agam tidak bisa menahan perasaannya terhadap Pamela? Atsila, si penggila percintaan ini, memang suka mengarang cerita sendiri. Bibi, kalau kamu malas memilih hadiah, belikan saja baju untuk paman. Lagi pula, asalkan kamu yang beli, paman pasti akan suka. Aku tahu satu merek pakaian pria yang sangat modis. Ayo jalan, biar kita pergi lihat-lihat, kata Atsila. Pamela melepaskan kacamata hitam itu dan mengembalikan kacamata itu ke tempatnya. Kemudian, dia ditarik lagi oleh Atsila ke sebuah toko pakaian pria bermerek terkenal. "Bibi, bagaimana kalau paman pakai setelan ini?" tanya Atsila. Pamela sama sekali tidak tertarik dengan pakaian pria kelas atas yang didesain dengan indah itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurutku, pakaiannya di rumah mirip dengan model baju ini. Selain itu, dia sudah memiliki banyak sekali baju seperti ini. Dia nggak kekurangan baju, jadi nggak perlu beli model yang sama lagi." Tentu saja paman nggak kekurangan baju, tapi kalau kamu yang belikan, rasanya pasti berbeda. Bibi, ini ulang tahun suamimu. Sebagai istrinya, kamu nggak bisa pergi dengan tangan kosong, kan? Kata Atsila. Ucapan Atsila memperingatkan Pamela bahwa sekarang, Pamela sedang berperan sebagai istrinya Agam, jadi dia tetap harus bekerja dengan baik. Kalau begitu, Pamela akan memberikan hadiah ulang tahun seadanya pada Agam supaya sandiwara mereka tidak ketahuan oleh anggota keluarga Dirgantara. Pamela mengernyit. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke papan iklan yang bertuliskan kata, "Diskon," di toko pakaian pria di seberang. Semua pakaian di toko ini seharga 100.000. Mata Pamela seketika berkilau. Dia berjalan ke toko itu dan mengambil sebuah kaos putih dari area diskon. "Ini saja, deh." Atsila mengikutinya. Saat dia melihat kaos putih yang kekanak-kanakan di tangan Pamela, dia mengernyit. Model kaos ini sangat sederhana,
tetapi ada gambar seekor kucing yang manis di kaos ini, kelihatannya sangat imut. Bibi, kaos ini sepertinya terlalu imut, deh. Nggak cocok untuk pria dewasa seusia paman, deh. Kata Atsila. Pamela membantah. Pakaian pamanmu sangat membosankan, dia selalu memakai jas yang rapi, sehingga dia terlihat terlalu serius. Kaos ini bisa mengganti gayanya, sehingga dia terlihat lebih ramah dan mudah didekati. Kata Pamela. Atsila berkata, tapi, kaos ini terlalu. Pamela tidak peduli apakah baju ini cocok atau tidak dengan gayanya Agam. Lagi pula, dialah yang memilih hadiah ini, jadi suka atau tidak, itu urusan Agam. Permisi, tolong bungkus yang ini, ya. Kata Pamela pada seorang pegawai toko. Baik, silakan dibayar di kasir di depan, kata pegawai itu. Pamela mengeluarkan selembar uang 100.000 dari kantongnya dan membeli kaos dengan harga diskon itu. Dia tidak membayar dengan ponselnya, melainkan membayar dengan uang tunai yang dia bawa. Karena sekarang dia menggunakan ponselnya Agam. Jika dia membayar dengan ponselnya, dia akan membayar dengan uang di dalam rekening banknya Agam. Jika dia menggunakan uangnya Agam untuk membelikan hadiah untuk Agam, hal ini tidak benar, jadi Pamela pun membayar dengan uangnya sendiri. Pamela mengeluarkan uang 100.000 lagi dan berkata pada Atsila, aku sudah beli hadiah. Ayo jalan, biar aku traktir minum teh susu. Atsila benar-benar merasa agak malu. Dia tidak bisa membayangkan reaksi Agam saat Agam melihat hadiah yang dibelikan Pamela untuknya. Di toko Catime, Bibi, aku menyadari bahwa kamu benar-benar berbeda dengan wanita lainnya. Seru Atsila sambil meminum teh susunya. Pamela juga meminum teh susunya dengan sedotan dan berkata dengan santai, oh ya. Beda di mana? Atsila menatap Pamela dengan tatapan terkejut dan berkata, wanita lainnya akan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyenangkan paman, sedangkan kamu hanya menghabiskan uang 100.000 untuk paman. Tapi, kamu malah bisa membuat pamanku begitu memedulikanmu. Kamu benar-benar hebat sekali. Agam memedulikannya. Benarkah begitu? Pamela tersenyum dengan canggung dan berkata, jumlah 100.000 itu nggak penting, yang penting niatku. Dengan ekspresi kebingungan, Atsila berkata, tapi, bagi para wanita seperti kita, bukankah kita seharusnya berusaha keras untuk memikat hati pacar kita? Kalau kamu membodohi pamanku seperti ini, kamu nggak takut perasaannya berubah? Pamela mengangkat kepalanya dan menatap Atsila. Tatapannya berubah dari malas menjadi serius. Bab 255. Di dunia ini, ada dua hal yang nggak bisa ditangkap selamanya, yaitu waktu dan hati orang, kata Pamela. Kalau hati seseorang sudah nggak berada padamu, apapun yang kamu lakukan untuk menyenangkan dirinya, hatinya juga bukan milikmu lagi selamanya. Jadi, kenapa kita harus menghabiskan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang nggak berguna seperti itu? Sebaiknya kita mengurus karir kita dengan baik dan meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa menjadi pihak yang berkuasa. Atsila tercengang. Tatapannya yang kesal berubah menjadi kagum. Bibi, ucapanmu sangat logis. Aku juga mau belajar darimu. Kelak, aku nggak akan memedulikan pria lagi dan akan fokus pada karirku. Pamela mencubit bagian tengah dahinya. Dia takut Atsila salah pengertian, jadi dia menjelaskan ulang dengan sabar. Bukan itu masalahnya. Pacaran dan memperkaya perasaanmu juga merupakan hal yang sangat indah. Tapi, kita nggak boleh memberikan diri kita dengan mudah, apalagi menggantungkan seluruh masa depan kita pada seorang pria, sehingga harus merugikan diri kita sendiri untuk menyenangkan pria lain. Mengerti? Atsila menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, ya, aku mengerti. Terima kasih atas ajarannya, Bibi. Pamela juga tidak tahu apakah Atsila benar-benar sudah mengerti atau belum. Dia hanya bisa berbicara sampai di sini, lalu menunduk dan meminum teh susu yang dia pesan. Ajaran apa yang bisa dia berikan? Dia sendiri juga tidak pernah berpacaran,
dia hanya asal bicara berdasarkan perasaannya saja. Atsila adalah tipikal gadis yang gila pacaran, jadi Pamela berharap agar ucapannya bisa membuat Atsila lebih bijak, supaya Atsila tidak langsung jatuh cinta saat dia bertemu dengan pria yang hanya memiliki mulut yang manis. Pada saat ini, ponsel Pamela berdering. Pamela mengeluarkan ponselnya dan melihat panggilan masuk dari nomor telepon Agam yang baru, ponselnya Agam, serta nomor teleponnya Agam, semuanya dipakai oleh Pamela. Sedangkan Agam sendiri mengganti nomor telepon baru. Pamela menerima panggilan itu dan mendengar suara rendah pria itu dari ujung telepon lainnya. "Kamu di mana?" Pamela menyesap teh susunya dan menjawab, "Paman, aku di pusat perbelanjaan di pusat kota." "Sama siapa?" tanya Agam lagi. "Atsila," jawab Pamela. Pria itu berkata, "Berikan lokasimu yang tepat, biar aku suruh seseorang untuk pergi menjemputmu." Pamela mengedipkan matanya dan bertanya, "Paman sudah pulang?" "Ya." "Ya, aku baru turun dari pesawat," jawab Agam. Pamela berkata, "Paman, nggak usah kirim orang untuk menjemputku. Atsila mengemudi, jadi dia bisa mengantarkanku pulang." Agam terdiam sesaat, lalu dia mengiyakan ucapan Pamela. "Kalau begitu, kalau kalian sudah selesai jalan-jalan, datang ke Manor Sinar Rembulan, ada yang mau kuucapkan padamu." Manor Sinar Rembulan. Jangan-jangan Agam mau mengadakan pesta ulang tahun untuk dirinya sendiri. Memikirkan bahwa dia harus bertemu dengan teman-teman dekatnya Agam, Pamela mengernyit dan berkata, "Boleh nggak pergi?" "Nggak. Nggak boleh." Seakan-akan sudah memprediksi reaksi Pamela, Agam langsung memotong ucapannya. "Kamu harus datang, aku mau bertemu denganmu," kata Agam. Pamela terdiam. Entah mengapa, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Agam ingin bertemu dengannya. Mengapa pria yang biasanya sangat tenang ini tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Pamela dengan nada bicara yang begitu mendesak? Pamela teringat, sebelum Agam pergi ke perjalanan bisnisnya, Agam berkata bahwa setelah dia pulang, dia ingin membahas tentang hubungan mereka dengan baik. Apa yang ingin Agam katakan pada Pamela? Apa lagi yang perlu dibahas tentang hubungan mereka? Agam aneh sekali, jangan-jangan. Entah sejak kapan, Atsila mendekati Pamela dan berseru dengan suara keras, "Paman, tenang saja. Aku pasti akan membawa Bibi ke sana." Pamela terdiam. Begitu Pamela mengakhiri panggilan ini, Atsila kembali bersemangat. "Bibi, kamu sudah beli hadiah untuk Paman, jadi beli juga baju yang bagus untuk dirimu sendiri. Paman baru pulang dari perjalanan bisnisnya, jadi setelah perpisahan singkat ini, kalian pasti sudah saling merindukan. Kamu harus berias dengan baik dan pergi bertemu dengan Paman." Kata Atsila, "Sudah saling merindukan." Ekspresi Pamela menjadi masam. "Oh ya, kenapa kamu bawa kamera?" tanya Pamela. Atsila baru mengeluarkan sebuah kamera video dari dalam tasnya dan sedang merekam Pamela. Dia tersenyum licik dan berkata, "Aku mau merekam keseharianku dan mengunggahnya di Twitter." Pamela mengernyit dan bertanya, "Memangnya kamu memerlukan peralatan sebagus ini?" "Kualitasnya lebih bagus," kata Atsila. Pamela pun terdiam. Atsila sudah menebak apa yang akan terjadi hari ini, jadi dia secara khusus mempersiapkan kamera ini terlebih dahulu. Dia ingin merekam adegan pamannya menyatakan perasaannya pada bibinya sebagai kenangan, sekaligus untuk memeras pamannya. Atas rekomendasi antusias Atsila, Pamela pergi mencoba sebuah gaun putih di toko pakaian wanita. Pegawai toko ini juga memasangkan sebuah jepitan rambut berlian yang sederhana dan indah di samping telinga Pamela untuk mencocokkannya dengan gaun yang dia pakai. Atsila mengangkat kameranya dengan ekspresi tercengang. "Bibi, kamu benar-benar cantik sekali," seru Atsila. Pamela merasa bahwa pakaian seperti ini agak berlebihan, jadi dia ingin melepasnya. Namun, Atsila bersikeras agar Pamela mengenakan gaun ini. Dia bergegas membayar tagihannya dan menarik Pamela meninggalkan mal ini, lalu mengemudi ke Manor Sinar Rembulan. Bab 256. Manor Sinar Rembulan. Atsila buru-buru menyerahkan mobil kepada penjaga pintu,
lalu mengangkat kamera untuk merekam Pamela di sepanjang jalan. Pamela tak berdaya ketika menghadapi situasi seperti ini. Bukankah kamu sedang membuat vlog keseharianmu? Ngapain terus merekamku? Atsila berkata sambil tersenyum, karena Bibi terlalu cantik, jadi aku nggak bisa mengendalikan diri untuk berhenti merekammu. Atsila mau merekam seluruh proses bibinya dari turun mobil sampai bertemu dengan pamannya, lalu mendengar pamannya mengungkapkan rasa cinta pada bibinya. Hal terpenting adalah harus merekam semua ini seperti film pendek, lalu diunggah ke Twitter, pasti akan membuat banyak orang iri. Pamela mengerutkan alisnya, lalu membiarkan Atsila merekamnya. Sementara dirinya berjalan masuk ke Manor, sebelum masuk ke Manor Sinar Rembulan, harus melewati pintu batu berbentuk bulat. Setelah masuk, angin sepoi-sepoi bertiup, lalu tercium aroma harum. Pamela menatap adegan di taman dengan mata membelalak, lalu dia tercengang. Hari ini, Manor Sinar Rembulan berbeda dengan sebelumnya. Taman dipenuhi dengan bunga tulip merah muda, sebelumnya tak ada bunga seperti ini. Sekarang, Manor Sinar Rembulan seperti lautan bunga berwarna merah muda yang melambai mengikuti angin. Bibi, kenapa kamu nggak berjalan masuk? Atsila yang sudah menghampirinya pun kaget ketika melihat adegan di taman. Petik 2. Astaga, cantik sekali. Paman sungguh hebat. Begitu pria kolot tahu cara membuat wanita senang, dia akan menjadi pria tak tertandingi. Di dunia ini mana ada wanita yang tak akan senang melihat lautan bunga seperti ini. Pamela kembali sadar, lalu menyipitkan matanya yang cantik. Sekarang bukan musim bunga tulip, ditambah dulu Manor Sinar Rembulan menanam banyak bunga mawar dan pepohonan hijau, jadi, ada bunga tulip di musim ini, bisa dipastikan semua bunga ini dibudidayakan di ruang khusus. Perlu memindahkan banyak tulip ke sini, juga perlu memastikan kesegaran bunga ini. Bisa dibilang ini hal yang sulit dilakukan di lautan bunga ini. Ada jalan kecil, maksud jalan ini untuk membimbing seseorang ke tujuan. Setelah berpikir, Pamela mengikuti jalan ini berjalan ke lautan tulip merah muda. Atsila merekam lautan bunga yang indah dengan senang, lalu mengejar Pamela untuk terus merekamnya. Sekarang, Atsila makin menantikan kemunculan pamannya. Pamela adalah orang pintar. Setelah melihat adegan seperti ini, dia sudah menduga akan terjadi sesuatu luar biasa di hari ini. Selain itu, dirinya sepertinya adalah peran utama dari acara ini. Sejak dirinya dan Atsila turun mobil, di sini tidak ada seorang pun selain penjaga pintu. Hanya pikir saja sudah tahu kalau ada orang yang sengaja menyewa tempat ini. Setelah berjalan sangat lama, Pamela melihat ada seorang pria berdiri di ujung lautan bunga. Orang itu adalah Paman. Agam berdiri di sana dengan posisi membelakangi Pamela. Dia mengenakan jas yang dibuat khusus, sehingga perbandingan tubuhnya yang ideal terlihat. Sempurna, seteran mendengar langkah kakinya, pria baru berbalik dengan pelan, lalu wajah tampan yang tak tertandingi itu pun terlihat. Mereka saling menatap dari jarak sekitar 100 meter. Pamela merasa dirinya mungkin minum terlalu banyak boba, sehingga jantungnya berdebar cepat. Pria itu sepertinya telah melihat kegugupannya, jadi dia tersenyum sambil berkata dengan lembut, "Sudah datang, ya." Pamela terbengong sambil menganggukkan kepalanya. Ya. Ketika dia menganggukkan kepalanya, dia baru memperhatikan di antara dirinya dan paman masih ada kotak besar persegi berwarna merah muda. Ketinggian kotak itu sekitar 1 meter, lalu diikat dengan tali pita. Apa itu adalah hadiah? Apa paman menyiapkan hadiah sebesar itu untuknya? Kalau begitu, Pamela merasa malu untuk memberikan kaos yang dibelinya seharga 100.000. Tatapan pria itu menjadi lembut, lalu pelan-pelan berjalan ke arah Pamela. Jantung Pamela mulai berdebar kencang. Apa paman mau mengungkapkan perasaan pada dirinya? Jantungnya berdebar sangat cepat, juga sangat cemas. Pamela tidak tahu bagaimana perubahan perasaan yang mendadak ini. Pada saat ini, kotak besar setinggi 1 meter tiba-tiba meledak sampai mengeluarkan suara keras. Bab 257. Keempat dinding kertas terbuka di tanah,
lalu seorang gadis kurus berpakaian cantik melompat keluar disertai kupu-kupu berwarna-warni, sehingga terlihat sangat indah. Wanita itu berlari ke arah Agam dengan senang, lalu memeluknya sambil bersandar di pelukannya dengan mesra. Agam, akhirnya aku sudah kembali. Terima kasih atas semua persiapanmu untukku, aku sangat suka, juga sangat terharu. Pamela berdiri di sana dengan ekspresi dingin, bahkan menatap mereka dengan tenang. Rasa gugup dan senang tadi tampak konyol. Kalana sudah kembali. Hari ini, setiap bunga tulip di Manor Sinar Rembulan mekar untuk Kalana, sementara paman menyuruhnya kemari, mungkin untuk memberitahu dirinya kalau wanita tercintanya sudah kembali, jadi dirinya harus tahu diri, bahkan pada saat berakting juga harus tahu batas, tak boleh membuat wanita tercintanya salah paham. Apa maksudnya seperti ini? Ternyata seperti itu, Pamela sudah mengerti. Pamela hampir saja mengira paman mau mengungkapkan rasa cinta pada dirinya. Dirinya sudah berpikir terlalu banyak. Pria itu sudah pernah bilang padanya, kalau dia bisa memberikan apapun untuk dirinya, selain cinta. Karena cintanya hanya milik wanita tercintanya. Seperti arti dari bunga tulip, yaitu cinta mati, hanya mencintai dia seorang, cinta tanpa akhir. Seekor kupu-kupu terbang ke arah Pamela, lalu berkeliling di depan Pamela, seperti sedang mengingatkannya kalau dirinya adalah orang berlebihan di tempat ini, dirinya sudah boleh pergi. Tak jauh dari sana, Atsila yang memegang rekaman untuk merekam pengungkapan cinta pamannya terhadap bibinya, pun tercengang sambil mengerutkan dahinya. Apa yang terjadi? Apa yang paman lakukan? Kenapa Kalana malah pulang di hari ini? Kok begitu kebetulan? Di mana bibi? Atsila menemukan Pamela hilang, jadi dia mengangkat kamera sambil berputar untuk mencari Pamela, tapi tak menemukan bayangannya. Atsila segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Pamela, tetapi hanya terdengar suara, "Maaf, ponsel yang kamu hubungi telah dimatikan." "Sorry." Pamela sudah pergi, malam tiba. Sungai Kolos di pusat kota, di sini adalah tempat paling mewah di kota Marilla, di sini ada gedung tinggi, juga ada pemandangan malam yang indah. Saat ini, juga sangat indah. Pada iklan LED di layar dinding luar gedung Bank Moroka tertulis, "La, aku mencintaimu." Layar besar di gedung lain juga terus memutar tulisan, "Selamat kembali, putri kecilku, La." Kembang api di langit tiada henti, bahkan ada banyak drone yang melakukan pertunjukan di langit. Drone membentuk anak panah yang menembus hati. Pasangan muda yang berjalan di sepanjang sungai, wisatawan yang datang untuk memotret foto, serta orang yang tak sengaja lewat pun iri dan penasaran ketika melihat semua itu, tetapi mereka hanya bisa menghela napas. Astaga, CEO keren mana lagi yang sedang mengungkapkan cinta pada pacarnya. Manis sekali. Manis, tapi bercampur dengan uang yang terus dihamburkan. Kudengar beberapa saat ini ada bos misterius yang membeli semua tulip merah muda yang ditanam di rumah kaca luar negeri, lalu menyuruh orang untuk menanamnya di Manor Sinar Rembulan. Tujuannya pasti menjadikan dekorasi untuk mengungkapkan rasa cintanya pada wanita yang dia cintai. Manor Sinar Rembulan. Di iklan LED gedung itu tertulis kata, "La, apakah itu Kalana? Apa nona kedua dari keluarga Yanuar sudah kembali? Siapa itu Kalana? Bisa-bisanya kamu nggak tahu siapa itu Kalana? Itu adalah putri kedua dari keluarga Yanuar. Gadis yang paling pandai reinkarnasi di dunia ini. Kakeknya adalah ilmuwan yang terkenal di dunia, neneknya adalah putri pertama kerajaan asing, ayahnya adalah juara dunia, ibunya adalah aktris peraih 3 medali emas. Kakaknya adalah CEO sebuah perusahaan yang kekayaannya termasuk di antara 3 orang terkaya di dunia dan adiknya adalah pria paling ganteng di sekolah. Bisa dibilang, sejak dia lahir, apapun sudah dia miliki. Nggak hanya itu, dia juga sangat cantik, sejak kecil sudah cantik. Kalau gitu nggak heran ada pria yang rela menghabiskan banyak uang untuk mengungkapkan rasa cintanya pada Kalana. Bagaimanapun juga sejak kecil dia nggak kurang apapun, jadi sangat sulit untuk membuatnya tersentuh.
Pamela sedang duduk di kursi panjang Sungai Kolos untuk melihat pertunjukan drone dan kembang api berwarna biru di langit sambil minum soda, juga melihat tulisan menggelikan di gedung tinggi. Tatapan Pamela menjadi dingin sambil mencibir. Pengungkapan rasa cinta yang menghamburkan uang secepat ini memang sangat berkualitas. Paman benar-benar sangat perhatian pada wanita tercintanya. Bab 258. Di sisi langit lain, bulan purnama yang bersih sedang menggantung di langit dengan tenang, seolah-olah kebisingan dan kehebohan di sisi lain tidak ada hubungan dengannya. Pamela mengeluarkan ponselnya untuk memotret bulan itu, lalu mengunggah foto itu ke story-nya, juga menulis, "Bulan malam ini sangat indah." Setelah beberapa detik dia mengunggah foto, seorang teman bernama La menyukai postingannya, bahkan menulis komentar, "Ya, aku juga merasa begitu." Pamela tidak ingat kalau dia memiliki teman seperti ini di akun sosialnya, jadi dia mengklik foto profilnya untuk melihat siapa dia. Itu adalah foto seorang gadis tersenyum ke arah kamera, terlihat sangat damai. Setelah melihat konten yang diunggahnya di story, Pamela menyimpulkan bahwa orang itu adalah Kalana dan bisa dipastikan ini adalah akun sosial Kalana. Pamela baru menyadari kalau dirinya menggunakan ponsel paman, bahkan masuk ke akun sosial paman. Jadi, foto yang dia unggah tadi pun terunggah di story akun sosial Agam. Tadi dia hanya mengunggah saja, jadi tidak menyadari bahwa itu bukan akunnya. Sudahlah, unggah ya unggah. Lagian itu hanya foto bulan saja. Pamela keluar dari aplikasi akun sosial, lalu menelepon. Tak lama telepon itu sudah diangkat. Pamela hanya memerintah dengan tenang, "Marlon, datang ke Sungai Kolos untuk menjemputku." "Baik, bos." Setelah menutup telepon, Pamela pun berdiri untuk membuang botol soda ke tong sampah, lalu dia sendirian menyeberang untuk menunggu mobil Marlon. Saat berjalan, Pamela melihat seorang pria tua yang buta diadang oleh mobil SUV. Pria tua itu memegang tongkat pemandu. Dia pun mencari jalan di sisi mobil dengan bingung, tetapi ketika dia menggerakkan tongkatnya ke kiri, dia menemukan ada barang yang menghalangi jalan. Ketika dia menggerakkan tongkatnya ke kanan, juga ada barang yang menghalangi jalan. Hal ini membuat pria tua itu serba salah sampai mengerutkan kening, lalu dia mengulurkan tangan untuk mencari tahu benda apa yang menghalangi jalannya. Pamela menundukkan kepalanya untuk melihat. Ternyata ada mobil SUV yang diparkir di tempat pejalan kaki. Orang yang memarkir di sini benar-benar tak berakhlak baik. Pamela berjalan ke sana. "Pak, di depan Anda ada mobil yang menghalangi jalan Anda." Pemilik mobil nggak ada di mobil, jadi nggak bisa memindahkan mobil itu. "Begini saja, Anda beritahu saya mau kemana Anda, saya akan membawa Anda ke tempat yang ingin Anda tuju." Tak disangka, pria tua itu mudah emosi. Begitu dia mendengar di depan ada mobil yang menghalangi jalan, dia langsung mengangkat tongkat pemandunya untuk menghantam ke mobil SUV itu. Kaca mobil langsung retak. Pamela tercengang sampai membelalak mata, bahkan sudut mulutnya ikut berkedut. Ini hal yang tak dia sangka apa pria tua di depannya begitu galak. Setelah pria tua itu menghantam ke mobil, dia baru menurunkan tongkat pemandunya, lalu berkata dengan marah, Tak berakhlak, bisa-bisanya menghentikan mobil di tempat pejalan kaki. Aku menghantam mobilnya agar dia bisa ingat, kelak nggak akan berani memarkir mobil di sini lagi." Pamela harus akui bahwa perbuatan pria tua itu sangat masuk akal, tetapi cara dia merusak mobil orang kurang baik. Jadi, Pamela menasihatinya. "Pak, Anda jangan marah. Mungkin saja pemilik mobil ini sedang buru-buru, jadi tak memperhatikan dia salah parkir." Cerita bersambung.